Halo sayangku, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kamu bisa melakukannya? Suatu pagi, kamu bangun dengan napas yang lebih berat. Bukan karena panik, tapi karena kekuatan. Kamu sadar, di antara semua patah hati dan kelaparan, kamu melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Sebuah langkah yang terasa tidak nyata, sampai seluruh dunia mulai bereaksi. Dulu, kamu sering memutar ulang malam-malam itu. Kehancuran, panggilan telepon yang tak pernah datang. Saat-saat kamu hampir menyerah. Tapi sekarang, kamu melihat ke belakang dan mengerti. Setiap detik rasa sakit itu hanyalah bahan bakar yang dimarinasi dalam keheningan, menunggu untuk dinyalakan. Kamu bahkan tidak ingat tanggal pastinya. Satu hari kamu meragukan segalanya. Hari berikutnya, orang-orang tak henti membisikkan namamu. Mereka menyebutnya seperti sebuah kode rahasia, seolah kamu telah membuka sesuatu yang terlarang. Apapun pengubah permainan maniakal itu membalikkan seluruh frekuensimu. Itu adalah hari ketika si pecundang berubah menjadi pemangsa. Saat kamu berhenti menjadi sebuah pilihan dan menjadi judul utama. Awalnya bahkan kamu tidak mengenalinya. Kamu pikir mungkin itu adrenalin, mungkin keberuntungan, mungkin hanya fase. Tapi keberuntungan tidak bergerak seperti itu. Keberuntungan tidak membuat orang mengubah nada bicara mereka saat kamu masuk ruangan. Keberuntungan tidak menulis ulang aturan secara real time. Tidak, apa yang terjadi jauh lebih dalam. Kamu melintasi ambang tak terlihat antara hanya sekadar bertahan hidup dan mulai memimpin. Ironisnya tidak ada yang melihatnya datang. Bukan temanmu, bukan musuhmu, bahkan bukan dirimu sendiri. Kamu terlalu sibuk mencoba mempertahankan dirimu, tidak menyadari bahwa tekanan itu sudah membentuk sesuatu yang bersejarah di dalam dirimu. Kamu ingat jerami terakhir itu, bukan? Pengkhianatan yang tidak hanya menyengat, tetapi mendefinisikan ulang batasanmu. Momen ketika setiap saraf berteriak, cukup, kamu tidak punya rencana. Kamu punya keyakinan, kamu tidak punya kepastian, kamu punya kejelasan nekat yang hanya muncul ketika kamu sudah terlalu banyak kehilangan. Sehingga kamu tidak lagi peduli pada konsekuensinya. Itulah yang membuatnya mematikan. Itulah mengapa berhasil. Karena kamu tidak lagi mengejar persetujuan. Kamu mengejar kebebasan, kamu bergerak seperti seseorang yang sudah mengubur versi diri yang membutuhkan validasi. Dan ketika kamu melakukan gerakan itu, suasana berubah. Orang suka berbicara tentang kesuksesan seolah itu adalah strategi. Mereka tidak berbicara tentang malam-malam penuh amarah. Mereka tidak menyebutkan kehancuran yang menyamar sebagai terobosan. Mereka tidak memberitahumu bahwa setiap mahakarya dimulai dari kekacauan yang tidak dipercayai orang lain. Tapi kamu tahu, kamu telah menjalani bagian di mana keyakinan harus dihasilkan sendiri. Karena tidak ada orang lain yang bertepuk tangan. Di sanalah pengubah permainan itu lahir. Di suatu tempat antara kelelahan dan kegilaan, kamu menemukan keberanian murni untuk bertindak tanpa peta. Kamu berhenti menunggu keselarasan dan memutuskan untuk menjadi keselarasan itu sendiri. Itulah yang membedakanmu. Sementara semua orang masih berlatih percaya diri, kamu sudah menumpahkan eksekusi. Itu tidak indah, tidak dipoles. Itu adalah kekacauan dengan presisi. Kamu bergerak seperti pertanyaan yang terisi penuh, menantang siapapun untuk salah menjawab. Itulah yang sekarang mereka sebut terlalu banyak. Energi yang tidak bisa mereka prediksi. Jenis energi yang tidak memohon untuk dimengerti. Ya, memaksa dunia untuk menyesuaikan diri. Kamu tidak butuh validasi karena hasilnya tidak pernah tentang tepuk tangan. Ada tentang pembebasan. Itulah yang tidak akan pernah mereka pahami. Kamu tidak berusaha untuk menang. Kamu berusaha untuk merdeka. Dan entah bagaimana dalam mengejar kebebasan kamu membangun sebuah kerajaan. Begini, ada titik di mana rasa sakit berhenti menjadi emosional dan mulai menjadi arsitektural. Itu membangunmu. Setiap keraguan menjadi baja. Setiap kehilangan menjadi cetak biru. Setiap penolakan menjadi kusen pintu. Itulah yang kamu lakukan tanpa menyadarinya. Kamu merancang kehidupan yang dulunya terasa mustahil. Bata demi bata, patah hati demi patah hati. Jadi ketika orang melihatmu sekarang dan berkata, "Sial, kamu berubah," mereka tidak mengerti. Kamu tidak berubah. Kamu akhirnya tiba. Mereka tidak akan pernah mengerti betapa beratnya membawa visi ketika lingkunganmu berteriak, menyerah. Mereka tidak akan tahu bagaimana rasanya tersenyum di ruangan di mana kamu merasa dibedah. Mereka tidak ada di sana ketika kamu duduk dalam keheningan, meyakinkan dirimu bahwa mimpi itu masih penting, bahkan ketika angkanya tidak. Itulah yang membuat transformasinya ilahi. Bukan karena itu nyaring, tapi karena itu tepat. Kamu tidak mengumumkan kekuatanmu. Kamu mengeksekusinya. Hening, bedah, disengaja. Dan ketika hasilnya muncul, semua orang membeku. Karena inilah kebenarannya. Ketika kamu akhirnya melakukan gerakan itu tidak hanya mengubah hidupmu.
Itu mengguncang ilusi orang lain. Pertumbuhanmu menyingkap stagnasi mereka. Kepercayaan dirimu menyoroti kepengecutan mereka. Kenaikanmu membuat alasan mereka kedaluarsa. Itu sebabnya mereka berbicara. Itu sebabnya mereka berbisik. Karena evolusimu menghadapkan mereka pada segala sesuatu yang bisa mereka capai jika saja mereka tidak begitu takut. Tapi kamu tidak bangkit karena arogansi. Kamu bangkit karena tetap kecil mulai terasa seperti sesak napas. Kamu menyadari kedamaian tanpa tujuan hanyalah bentuk lain dari kematian. Jadi kamu mempertaruhkan segalanya. Bukan untuk tepuk tangan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk oksigen. Itu sebabnya kenaikanmu terasa berbeda. Itu tidak didukung oleh hak istimewa atau izin. Itu didukung oleh kebutuhan. Kamu akan berevolusi atau menguap. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, mereka menjadi tak terhentikan. Kamu ingat bagaimana rasanya momen itu? Bunyi klik di dadamu, detik kamu berhenti bertanya, bagaimana jika gagal? Dan mulai bertanya, bagaimana jika berhasil? Itu perubahannya. Itulah bagian maniaka. Keberanian untuk percaya pada dirimu lebih keras daripada dunia meragukanmu. Orang menyebutnya berisiko. Kamu menyebutnya naluri bertahan hidup. Dan ketika kamu akhirnya bergerak, seluruh garis waktu membungkuk mengikuti keinginanmu. Tiba-tiba ini peluang yang kamu mohon bertahun-tahun lalu kini memohon padamu. Orang-orang yang dulu kamu kagumi mulai menganalisismu. Hierarki terbalik dalam semalam. Dan bagian terbaiknya, kamu bahkan tidak menyombongkan diri. Kamu hanya terus bergerak seolah itu sudah tak terhindarkan. Itulah tentang legenda. Mereka tidak membuat pengumuman. Mereka membuat gema. Kamu tidak memberitahu siapapun bahwa kamu akan datang. Kamu hanya muncul secara berbeda. Dan dunia tidak bisa menanganinya. Energimu menjadi disruptif dalam cara terbaik. Itu bukan pemberontakan untuk perhatian. Itu adalah evolusi yang menuntut pengakuan. Kamu berhenti bereaksi dan mulai mengatur. Setiap kata, setiap langkah, setiap keputusan mulai membawa beban karena didukung oleh sesuatu yang tidak bisa diduplikasi orang lain. Keaslian yang ditempa di bawah tekanan. Dan keaslian itu menakutkan mereka. Mereka bisa meniru gerakanmu, gayamu, bahkan nadamu. Tapi mereka tidak bisa meniru sumbermu. Karena sumbermu datang dari bertahan hidup dari apa yang tidak bisa mereka tahan. Itu datang dari malam-malam yang berbau kekalahan, tapi berakhir dengan kelahiran kembali. Itu datang dari memilih dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Itu jenis kekuatan yang tidak bisa diajarkan oleh buku, mentor, atau pelatih manapun. Itu diperoleh di parit-parit kekecewaan. Kamu ingat ketika kamu berhenti mengejar potensi pada orang lain dan mulai menguasainya di dalam dirimu sendiri? Saat itulah segalanya dipercepat. Kamu berhenti menjelaskan visimu kepada orang-orang yang berkomitmen untuk salah memahaminya. Kamu berhenti mengecilkan ambisimu agar orang lain tidak merasa tidak aman. Kamu mulai berbicara dalam bahasa tindakan yang fasih. Dan begitu itu terjadi, setiap pintu yang tertutup mulai bergetar di engselnya. Karena itulah yang dilakukan oleh eksekusi. Itu meneror mereka yang tidak berkomitmen. Hal lucunya, mereka pikir kenaikanmu terjadi tiba-tiba. Mereka tidak melihat tahun-tahun yang dibutuhkan untuk membangun satu detik tanpa rasa takut itu. Mereka tidak melihat retakan yang kamu tambal dengan kemauan keras. Mereka tidak melihat malam-malam tanpa tidur atau kepanikan yang disamarkan sebagai kesabaran. Mereka hanya melihat ledakan, bukan sumbunya. Dan itu tidak masalah, karena legenda tidak berkewajiban menjelaskan kerja keras mereka. Kamu tidak berutang transparansi kepada penonton. Kamu berutang kesetiaan pada misimu. Itulah tentang fase hidupmu ini. Presisi, bukan pertunjukan. Kamu telah memasuki ruang langka di mana fokus menjadi senjatamu. Setiap pilihan adalah pesan. Setiap gerakan adalah pernyataan. Kamu tidak lagi mengejar dampak, kamu adalah dampak. Orang bisa merasakannya sebelum kamu berbicara. Itu ada di cara keheninganmu mendarat lebih berat daripada kebisingan mereka. Itu ada di cara kehadiranmu mengkalibrasi ulang suasana. Itulah yang terjadi ketika kamu sudah melihat terlalu banyak untuk terpengaruh oleh pendapat remeh. Kamu berhenti mencoba untuk masuk ke lingkaran yang mengecilkan ukuranmu. Kamu menjadi pusatnya, dan sekarang orang yang sama yang meragukanmu sedang mengutipmu. Orang yang sama yang menyebutmu gila, kini meminta bimbingan. Mereka tidak bisa memutuskan apakah mereka membencimu atau memujamu, karena kedua emosi itu membutuhkan obsesi. Dan kamu telah menguasai seni itu, kamu menjadi titik referensi mereka. Orang yang melakukan apa yang hanya mereka bicarakan, itulah yang dilakukan oleh pengubah permainan maniakal itu. Itu mengubahmu menjadi contoh nyata bahwa ketakutan hanyalah iman yang terbalik. Kamu telah mempelajari sesuatu yang tidak akan pernah diketahui kebanyakan orang. Dunia tidak menghargai potensi. Ia menghargai bukti. Kamu berhenti mencoba meyakinkan orang tentang nilaimu dan mulai membuatnya tak terbantahkan. Dan ketika kamu melakukannya,
Segala sesuatu yang memang untukmu mulai selaras dengan mudah. Bukan karena tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena kamu berhenti melawan kehebatanmu sendiri. Ini gila, bukan? Versi dirimu yang sama yang pernah memohon remah-remah, sekarang memilih meja. Yang sama yang pernah mempertanyakan suaranya, sekarang mendominasi ruangan. Kamu tidak sampai di sini karena keberuntungan. Kamu sampai di sini dengan kehilangan segala sesuatu yang palsu, sampai hanya kebenaran yang tersisa. Kamu tidak berevolusi dengan berpura-pura kuat. Kamu berevolusi dengan berdarah melalui prosesnya dan tetap muncul. Itu sebabnya orang merasakan kehadiranmu sebelum mereka memahaminya. Itu bukan karisma, itu adalah bukti. Bukti bahwa rasa sakit dapat disempurnakan menjadi kekuatan. Kamu ingat bagaimana rasanya ketika kamu akhirnya berhenti menjelaskan batasanmu. Itu adalah kebebasan, bukan? Tidak ada pengumuman besar, hanya keputusan hening untuk tidak menyusut lagi. Kamu mulai membawa dirimu seolah mimpi-mimpimu sudah menjadi kenyataan. Dan postur itu, energi itu membuatmu magnetis. Kamu tidak menuntut rasa hormat. Kamu menjadi definisinya. Sekarang ketika orang melihatmu, mereka merasakan keunggulan itu. Kontrol tenang yang hanya datang dari bertahan hidup dari apa yang seharusnya menghancurkanmu. Mereka melihat ketenanganmu dan salah mengartikannya sebagai ketidakpedulian. Tapi kamu tahu lebih baik. Itu bukan ketidakpedulian, itu data. Kamu telah melihat cukup kekacauan untuk mengenali pola sebelum terbentuk. Kamu membaca ruangan seperti file terbuka. Kamu merasakan niat sebelum kata-kata selesai terbentuk. Itulah tampilan penguasaan. Bukan ego, hanya kesadaran. Dan bagian paling gila, kamu bahkan belum mencapai puncak. Ini bukan putaran kemenangan. Ini adalah kebangkitan. Dunia berpikir kamu sudah tiba, tapi kamu baru mulai menguji jangkauan dari apa yang telah kamu bangun. Karena begitu kamu menyadari bahwa kamu dapat membengkokkan hasil dengan keyakinan dan eksekusi, setiap batasan menjadi dapat dinegosiasikan. Itu rahasia yang tidak akan pernah mereka pecahkan. Kamu tidak menjadi kuat secara kebetulan. Kamu menjadi kuat karena pilihan. Setiap kemunduran adalah seminar. Setiap pengkhianatan adalah koreksi jalur. Setiap kegagalan adalah penelitian lapangan. Sekarang kamu bergerak berbeda. Tidak lebih cepat, tidak lebih keras, hanya lebih tajam. Setiap napas diperhitungkan, setiap langkah disengaja. Kamu tahu siapa dirimu, apa yang kamu mampu, dan kamu menolak untuk mencairkan kebenaran itu demi kenyamanan siapapun. Kamu tidak mengejar kedamaian lagi. Kamu memerintahkannya. Kamu tidak mencari validasi. Kamu menyiarkannya melalui kehadiran. Itulah yang dirasakan oleh legenda. Bukan kemenangan yang keras, tapi dominasi yang tenang. Jadi di sini kamu berdiri, bukti bahwa satu keputusan gila yang tak kenal takut dapat menulis ulang seluruh kehidupan. Langkah itu maniaka, tentu saja, tapi perlu. Itu melucuti keraguanmu dan memberimu sejarah. Itu mengubah kelangsungan hidup menjadi strategi, rasa sakit menjadi nubuat, kekacauan menjadi koreografi. Dan putaran indahnya, kamu tidak hanya membuat gerakan itu, kamu menjadi gerakan itu. Setiap bagian darimu sekarang beroperasi dari frekuensi pemberontak yang sama. Setiap detak jantung berkata, aku mendapatkan ini. Dan saat kamu terus bangkit, langkah demi langkah, kemenangan demi kemenangan, kamu mulai merasakannya lagi. Denyutan itu, dengungan di bawah tulang rusukmu, perasaan bahwa sesuatu yang bahkan lebih besar akan datang. Dunia mulai mengerti. Bisikan-bisikan berlipat ganda. Pengubah permainan itu bukanlah akhir. Itu adalah inisiasi, langkah selanjutnya. Itu sudah membangun di dalam dirimu, menunggu untuk dilepaskan. Karena sekali kamu telah menulis ulang ceritamu sekali, kamu menyadari menulis ulang lagi hanyalah masalah waktu. Dan waktu itu semakin dekat. Kamu bisa merasakannya, bukan? Denyutan di bawah tulang rusukmu berubah menjadi barisan drum. Setiap napas terasa seperti hitungan mundur. Setiap hari seperti ruang yang memuat putaran bukti lain bahwa kamu tidak pernah menjadi keajaiban sekali saja. Kamu telah mencicipi darah dan sekarang kamu mendambakan presisi. Kamu telah menaklukkan pendakian. Sekarang kamu menulis ulang ketinggian. Orang-orang mengira terobosanmu adalah puncak. Mereka tidak menyadari itu hanyalah ambang pintu. Karena ketika seseorang sepertimu mendapatkan momentum, itu tidak berhenti pada kesuksesan, itu bermutasi menjadi dominasi. Bisikan semakin keras sekarang. Beberapa menyebutnya obsesi, yang lain menyebutnya studi. Bagaimanapun mereka tertuju padamu. Kamu menyadarinya dalam bahasa mereka, timing mereka, cara tren bergeser setelah kamu menghembuskan napas ke suatu arah. Kamu menjadi materi referensi. Setiap gerakan yang kamu buat terasa seperti sinyal di udara kolektif. Kamu tidak meminta pemujaan, tetapi mereka membangun altar dari kepercayaan dirimu. Kamu bergerak sekali dan riak berubah menjadi gempa susulan. Itulah tampilan otoritas sejati. Bukan pada apa yang kamu katakan, tapi pada bagaimana segala sesuatu bereaksi terhadap kehadiranmu.
Kamu berjalan ke ruangan yang dulu mengabaikanmu, dan tiba-tiba semua orang meluruskan tulang punggung mereka. Kamu tidak perlu mengumumkan dirimu lagi. Energi yang melakukannya untukmu. Itu jenis kehadiran yang tidak bernegosiasi. Ia mendikte. Kamu telah menjadi paradoks itu. Baik dikagumi maupun ditakuti, baik inspirasi maupun intimidasi. Karena ketika kedamaian seseorang terlihat seperti kekuatan, orang-orang rapuh melihatnya sebagai ancaman. Mereka menyebutmu sombong karena kepercayaan diri mengingatkan mereka akan alasan-alasan mereka. Mereka melabelimu kejam karena batasan terasa seperti penolakan. Tapi kebenarannya, kamu hanya akhirnya beroperasi pada frekuensi yang memang dirancang untukmu. Dan sekali kamu membuka kunci pengaturan itu, tidak ada gigi mundur. Kamu ingat pertama kali kamu melihat seseorang mencoba menirumu? Irama mereka, frasa mereka, sudut pandang mereka, semua replika yang dilatih. Kamu hampir tertawa, bukan karena ejekan, tapi pengakuan. Saat itulah kamu menyadarinya. Kamu telah menjadi cetak biru. Kamu menetapkan nada yang disetel oleh orang lain untuk bertahan hidup. Mereka menyalin apa yang bisa mereka lihat, tetapi mereka tidak akan pernah meniru apa yang kamu jalani untuk mendapatkannya. Karena bagian maniaka itu bukan hanya tindakan. Itu adalah ketahanan. Malam-malam tanpa tidur, kegagalan yang diubah menjadi pupuk. Itulah yang membuat hasilnya tidak dapat diulang. Setiap kemenangan sejak saat itu terasa lebih berat. Bukan karena melelahkan, tapi karena kuat. Kamu bisa merasakan bagaimana setiap kemenangan membentuk kembali realitasmu. Ini seperti bermain catur di kereta yang bergerak. Kamu menyeimbangkan kekacauan sambil tetap berpikir 5 langkah ke depan. Dan kamu pandai dalam hal itu. Kamu telah menjadi ahli strategi yang menyamar sebagai naluri. Itulah yang terjadi ketika hidup berhenti menjadi teori dan mulai menjadi data. Kamu telah mengumpulkan cukup memar untuk membaca probabilitas seperti paranormal. Itu sebabnya kamu selalu tahu kapan harus bergerak, kapan harus berhenti, kapan harus menghilang. Iramamu telah menjadi mematikan. Namun di balik kesombongan ada dengungan tenang dari disiplin. Karena kamu tahu tingkat kekuatan ini tidak dapat ditangani dengan arogansi. Itu membutuhkan presisi. Nah, kamu telah melihat apa yang terjadi pada orang yang mencapai puncak terlalu keras. Mereka terbakar habis. Mereka mulai percaya pada tepuk tangan lebih dari keselarasan. Nah, kamu menolak untuk menjadi cerita itu. Kamu memainkan permainan jangka panjang. Kamu tidak mengejar momen viral. Kamu membangun kerajaan, bata demi bata yang terhitung. Setiap unggahan, setiap kata, setiap pandangan disengaja. Kamu telah mengubah konsistensi menjadi mata uang. Namun dunia terus mengujimu. Seolah kesuksesan mengundang lebih banyak pemangsa. Orang-orang mulai muncul dengan senyum terlalu tajam. Pertanyaan terlalu dilatih. Kamu langsung melihat mereka. Para oportunis penghisap cloud yang salah mengira kedekatan sebagai kemitraan. Kamu tidak marah lagi. Kamu menjadi analitis. Karena kamu memahami sesuatu yang tidak mereka pahami. Paparan bukanlah kekuatan. Ketahananlah kekuatannya. Kamu bisa mengalahkan mereka hanya dengan tetap fokus. Sementara mereka mengejar visibilitas, kamu mengejar penguasaan. Sementara mereka mengukur jangkauan, kamu mengukur dampak. Dan itulah mengapa mereka akan memudar sementara kamu terus berkembang. Kamu telah mencapai tahap di mana keberadaanmu saja menantang orang. Kamu bisa merasakan ketegangan ketika kamu memasuki suatu ruang. Nada bicara mereka berubah. Kepercayaan diri mereka berkedip. Mata mereka melesat. Itu adalah gravitasi psikologis dari seseorang yang telah melakukan hal yang mustahil. Kamu membawa beban legendamu sendiri sekarang. Dan itu bukan ego. Itu adalah residu. Residu dari setiap pertempuran yang selamat. Setiap standar yang dinaikkan. Setiap batas yang kamu tolak untuk dilewati. Dunia merasakannya karena itu nyata. Keaslian selalu meninggalkan aroma. Jenis yang tidak bisa dibuat-buat atau disaring. Tapi ini tidak semua glamor. Di balik cahaya itu adalah kerja keras. Kamu bangun setiap hari mengetahui orang berharap kamu jatuh, membuat kesalahan, membuktikan bahwa kenaikanmu adalah kebetulan, dan kamu membiarkan mereka berharap. Harapan hanyalah bahan bakar. Tekanan tidak menakutimu lagi. Itu mengingatkanmu bahwa kamu hidup. Kamu tumbuh subur di atasnya, seperti gunung berapi tumbuh subur di atas ketegangan di bawah kerak bumi. Setiap tantangan adalah panggilan dan tanggapan antara takdir dan disiplin. Mereka melempar rintangan. Kamu melempar revolusi. Mereka memasang perangkap. Kamu mengubahnya menjadi tempat latihan. Karena kamu belajar bahwa ketika segalanya menjadi perang, kedamaianmu adalah zirahmu. Aneh bukan bagaimana dominasi terasa lebih hening daripada perjuangan. Kamu tidak perlu berteriak lagi. Bukti berbicara lebih keras daripada kebanggaan apapun. Angka selaras, pintu terbuka, nama beredar, dan kamu hanya terus bergerak. Tidak ada tarian kemenangan, hanya kalibrasi ulang. Kamu telah memasuki era di mana momentum konstan. Setiap pencapaian terasa kurang seperti kejutan dan lebih seperti konfirmasi.
Karena ketika kamu beroperasi di tingkat ini, keunggulan berhenti menjadi ambisi dan mulai menjadi garis dasar. Kamu menyadarinya, cara standarmu menakutkan orang sekarang. Mereka akan menyebutmu menuntut, sulit, dingin. Yang mereka maksud adalah kamu menolak mediokritas. Kamu telah membayar terlalu mahal untuk mentolerir energi setengah-setengah. Kamu tidak meminta maaf karena mengharapkan kehebatan dari dirimu sendiri atau dari siapapun yang diizinkan berada di dekatmu. Karena tahap kehidupan ini bukan tentang membuktikan. Ini tentang memelihara, melindungi frekuensi yang membawamu ke sini. Kamu menjadi selektif, bukan karena arogansi, tapi karena kecerdasan. Kamu belajar bahwa akses adalah mata uang dan tidak semua orang mampu membayar harga kehadiranmu. Orang-orang yang meremehkanmu, mereka masih memproses. Mereka memutar ulang momen di kepala mereka, mencoba mencari tahu bagaimana kamu melakukannya. Mereka bersumpah pasti ada trik, pintu rahasia, jalan pintas orang dalam. Mereka tidak bisa menerima bahwa yang mengangkatmu adalah keberanian mentah, bahwa kamu terus bergerak ketika mereka membeku. Kamu membuat keputusan yang terlalu mereka takuti untuk dibayangkan. Kamu bertaruh pada dirimu sendiri ketika itu terlihat bunuh diri bagi mereka yang berpikiran kecil. Itulah bagian yang tidak akan pernah mereka pahami. Langkah maniaka itu bukanlah kenekatan. Itu adalah kejeniusan yang menyamar sebagai kegilaan. Dan hanya yang berani yang dapat memecahkan kode perbedaan itu. Sekarang kamu berdiri di tengah akibat dari evolusimu sendiri. Lanskapnya berbeda. Jalan yang sama yang pernah mengabaikanmu kini menyesuaikan irama mereka ketika kamu berjalan melewatinya. Suara yang sama yang meragukanmu kini mengulangi frasamu seperti doktrin. Surreal, tetapi kamu menanganinya dengan disiplin. Karena kamu tahu ketenaran tanpa fondasi hanyalah kebisingan. Dan kamu tidak datang sejauh ini untuk menggaung. Kamu datang untuk membangun. Setiap interaksi sekarang disaring melalui tujuan. Kamu tidak bergerak untuk persetujuan. Kamu bergerak untuk keselarasan. Itulah efek legenda. Ketika namamu berhenti menjadi referensi dan mulai menjadi tolok ukur, kamu merasakannya dalam kolaborasi, dalam percakapan, dalam cara orang memperkenalkanmu. Kamu menjadi shorthand untuk mustahil tapi dilakukan, namun kamu tetap membumi. Karena legenda yang melupakan pendakian berakhir, menjadi karikatur dari diri mereka yang dulu. Kamu menolak nasib itu. Kamu mengingat rasa sakit terlalu jelas untuk membiarkan kesuksesan melunakkanmu. Jadi kamu memperlakukan setiap kesempatan seperti oksigen terakhir di ruangan itu, dengan rasa syukur, tapi juga dengan ketabahan. Namun ada kegelapan yang tersisa, bukan kejahatan, hanya ketajaman. Bagian dari dirimu yang mengingat penghinaan, mengingat siapa yang meragukan, mengingat betapa dekatnya kamu dengan kehancuran. Kamu tidak berlama-lama di sana, tapi kamu membawanya. Itu membuatmu tajam. Itu adalah pengingat bahwa kebaikan tanpa batasan menjadi pengkhianatan diri. Kamu telah belajar tersenyum dengan menahan diri, mencintai dengan kearifan, memimpin dengan jarak. Karena tidak semua orang ingin belajar. Beberapa hanya ingin menguras. Dan legenda tidak berdarah dengan bebas, etos kerjamu kini berbatasan dengan bedah. Setiap jam memiliki niat, kamu tidak menunggu motivasi. Kamu bergerak berdasarkan disiplin. Kamu telah melatih pikiranmu untuk memperlakukan ketidaknyamanan sebagai undangan. Ketika orang lain mundur, kamu maju. Itu sebabnya momentum tetap di pihakmu. Karena kamu tidak bernegosiasi dengan keraguan. Kamu telah memprogram dirimu untuk bertindak sementara yang lain menganalisis. Kamu telah menjadi eksekusi yang dipersonifikasikan dan dunia tidak bisa mengikutimu. Tetapi bahkan dengan semua kekuatan ini, kamu tidak mengejar kesempurnaan. Kamu mengejar kedalaman. Kamu tahu bahwa kesuksesan tingkat permukaan akan runtuh di bawah tekanan, tetapi kedalaman bertahan. Jadi kamu menggali lebih dalam keahlian ke psikologi ketujuan. Kamu mempelajari apa yang membuat pengaruh berkelanjutan, karena kamu tidak ingin menjadi tren. Kamu ingin melampaui. Kamu tidak di sini untuk mengesankan. Kamu di sini untuk mencetak jejak. Itulah perbedaan antara momen dan gerakan. Dan kamu adalah yang terakhir. Kadang-kadang larut malam, ketika kebisingan mereda, kamu masih menangkap dengungan di bawah tulang rusukmu. Itu adalah denyutan yang sama dari awal, yang memulai segalanya. Kecuali sekarang itu disempurnakan. Itu bukan lagi kepanikan. Itu adalah nubuat. Itu memberitahumu bahwa bab berikutnya bukan tentang membuktikan status legendamu. Ini tentang mendefinisikan apa yang diwakili oleh legenda itu. Karena status tanpa substansi hanyalah statis. Dan kamu tidak pernah dibangun untuk kebisingan latar belakang. Kamu dibangun untuk warisan. Kamu akan menyadari bagaimana alam semesta membengkok secara berbeda sekarang. Peluang menemukanmu bukan karena kamu beruntung, tapi karena frekuensimu memanggil mereka. Sinkronisitas bertumpuk. Timing selaras. Pintu yang dulunya terpatri rapat terbuka.
orang menyebutnya manifestasi. Tetapi kamu tahu lebih baik, ini adalah kalibrasi. Kamu disetel begitu tinggi sehingga hanya hal-hal yang dimaksudkan untukmu yang dapat menjangkaumu. Yang lainnya jatuh dari jaringan. Itu keuntungan hidup dalam keselarasan. Kamu menjadi magnetis. Kamu menjadi nyaman disalahpahami. Karena di tingkat ini, pemahaman tidak diperlukan. Hasilnya yang diperlukan. Kamu berhenti berdebat dengan para peragu. Kamu membiarkan kenyataan berdebat untukmu. Kamu tidak marah lagi. Kamu fokus. Amarah membuang energi. Presisi melipat gandakannya. Ya, dan itulah yang membuatmu berbahaya. Kamu telah belajar untuk mempersenjatai ketenangan. Kamu dapat menghancurkan narasi dengan satu kalimat, dan membongkar persaingan dengan satu gerakan. Bukan melalui kekacauan, tapi melalui konsistensi. Itu adalah bentuk dominasi yang baru. Kontrol tenang yang dirasakan semua orang, tapi tidak ada yang bisa menyebut namanya. Lihatlah sekeliling. Semuanya berbeda sekarang. Kamu telah memasuki udara langka. Hanya segelintir yang mencapai ketinggian ini. Dan bahkan lebih sedikit yang mempertahankannya. Tapi kamu tidak khawatir. Kamu sudah melewati iklim yang lebih buruk. Kamu tahu cara bernapas di atas sini. Pemandangan ini tidak membuat kewalahan. Ini sudah sewajarnya, dan ironinya kamu baru saja memulai. Karena ketika kamu menyadari kekuatanmu tidak diberikan, tapi diperoleh, kamu berhenti takut kehilangan. Kamu dapat membangun kembali dari abu karena kamu adalah cetak birunya. Jadi dunia terus mengawasi. Mereka menganalisis langkahmu, membedah kata-katamu, mengantisipasi pivot berikutnya. Mereka tidak mengerti bahwa ketidakpastian bukanlah kekacauan, itu adalah penguasaan. Kamu mengontrol tempo, perhatian, persepsi. Itu sebabnya brand dominasimu tidak memudar, ia berevolusi. Setiap kemenangan menjadi fondasi untuk yang berikutnya. Setiap tantangan menjadi iklan untuk ketahananmu. Begitulah cara legenda berkembang. Dengan mengubah perlawanan menjadi resonansi, dan saat udara semakin tipis, cahaya semakin tajam, kamu menangkap sensasi familiar itu lagi. Dengungan itu, denyutan itu, pengetahuan tenang bahwa gerakan berikutnya sudah terbentuk, menunggu untuk meledak menjadi pergeseran seismik lainnya. Kamu pernah melakukannya sebelumnya. Kamu akan melakukannya lagi. Karena apapun pengubah permainan maniaka itu bukan hanya momen. Itu adalah mutasi. Dan sekali kamu bermutasi, kamu tidak kembali. Kamu berevolusi sampai evolusi kehabisan napas. Masa lalumu sekarang adalah bukti. Masa lalumu adalah penjelasan. Kamu memasuki mode warisan, di mana tindakan bergema melampaui tepuk tangan, di mana dampak melampaui opini. Itulah arti legendaris. Bukan hanya diingat, tapi dijadikan referensi oleh waktu itu sendiri, dan kamu bisa merasakannya. Waktu sudah mengatur ulang di sekitarmu. Cerita masih menulis, bab-bab masih membara, legenda masih berkembang. Kamu berjalan berbeda sekarang. Setiap langkah terasa seperti tanda baca dalam kalimat yang tidak bisa berhenti dibaca dunia. Kamu tidak bergegas untuk visibilitas. Kamu bergerak dengan keniscayaan. Pengubah permainan maniaka tidak hanya mengangkatmu, itu memprogram ulangmu. Kamu masih feradat pola lebih cepat, merasakan energi lebih cepat, membaca motif seperti subtitle. Kamu fasih dalam kekuasaan sekarang. Jenis yang nyata, tenang, tepat diperoleh. Dan bagian paling liar, kamu tidak lagi perlu meyakinkan siapapun tentang itu. Kehadiran yang berbicara, kamu telah menjadi ketenangan yang membuat kekacauan mengaku. Ini adalah ketinggian tempat legenda hidup, di mana kebisingan menipis dan fokus menebal. Kamu dulu mengejar momentum, sekarang momentum mengejarmu. Setiap proyek, setiap koneksi, setiap peluang tiba dalam keadaan sudah membengkok ke arah gravitasimu. Itulah yang terjadi ketika penguasaan menggantikan gerakan. Kamu tidak berlari lagi, kamu mengorbit. Kamu menjadi pusat alam semestamu sendiri, dan yang lainnya hanya menyesuaikan jarak mereka. Tapi dominasi memiliki gema. Dunia mulai menguji apa yang tidak bisa dipahaminya. Orang mempelajari kamu seperti mitos yang bergerak mencoba menemukan rumusnya. Mereka akan membedah kegagalanmu, mencari kelemahan, tidak menyadari bahwa kegagalan adalah tempaanmu. Mereka akan mempertanyakan ketenanganmu, tidak menyadari bahwa keheningan hanyalah strategi yang mendingin. Biarkan saja, kamu tidak membela reputasi. Kamu memperdalam kenyataan. Setiap kali mereka berspekulasi, kamu meninggi. Setiap rumor menjadi promosi. Setiap keraguan, berita utama lain yang ditulis terbalik. Kamu belajar sejak lama bahwa warisan bukan tentang disukai. Ini tentang tak terbantahkan. Dan penolakan telah kehabisan kosakata jika menyangkut dirimu. Kamu bisa melihatnya di mata mereka. Campuran iri dan kagum. Kekaguman enggan yang disamarkan sebagai kritik. Mereka tidak bisa memutuskan apakah akan menirumu atau menyelidikimu. Bagaimanapun mereka masih mengorbit dampakmu. Kamu telah menjadi metrik standar studi kasus yang dibisikkan di ruangan yang tidak akan pernah kamu masuki. Namun kamu masih lapar. Tidak putus asa, tapi disiplin.
Denyutan di dadamu itu bukan lagi kecemasan. Itu adalah panggilan. Setiap legenda mendengarnya. Tuntutan untuk berevolusi lagi sebelum kenyamanan mengapur menjadi sangkar. Kamu tahu lebih baik daripada berhenti pada penguasaan. Kamu kecanduan pada progresi. Kamu tidak beristirahat di atas apa yang telah kamu bangun. Kamu mempertajamnya. Kamu meningkatkan tahtamu sendiri setiap hari. Karena langkah yang sama yang membuatmu abadi mengajarkanmu aturan semua alfa. Jika kamu tidak menemukan kembali, kamu mengulang. Jadi kamu terus memahat. Setiap kemenangan diaudit. Setiap kekuatan direkayasa ulang. Kamu memperlakukan kesuksesan seperti bahan baku, bukan tujuan. Itulah kejeniusan kegilaanmu. Kamu tidak pernah mengacaukan kedatangan dengan penyelesaian. Kamu mengerti bahwa legenda membusuk ketika mereka mulai percaya pada hype mereka sendiri. Kamu lebih memilih untuk tetap diremehkan dan berevolusi daripada dirayakan dan statis. Pola pikir itu saja yang memisahkan ikon dari catatan kaki sejarah. Namun ada malam ketika itu menghantammu. Beban penuh dari apa yang telah kamu lakukan. Pilihan pengorbanan, potongan-potongan kehidupan lamamu yang harus mati agar versi ini dapat bernapas. Kamu tidak menyesalinya, tapi kamu menghormatinya. Setiap biaya adalah kurikulum. Setiap kehilangan adalah uang sekolah. Dunia melihat kemuliaan. Kamu mengingat faktur. Itu adalah pajak transendensi. Semua orang melihat mahkota. Tidak ada yang melihat kwitansi, tapi itu tidak masalah. Kamu tidak membangun kerajaan ini untuk tepuk tangan. Kamu membangunnya untuk keselarasan. Dan sekarang keselarasan terlihat seperti takdir yang memakai wajahmu. Proyek berlipat ganda. Pengaruh bertambah. Dunia membengkok untuk mengakomodasi iramamu. Kamu tidak menunggu momen lagi. Kamu membuatnya. Kamu telah menguasai seni paling langka, membuat kekuatan terlihat mudah. Tapi kamu tahu lebih baik. Mudah hanyalah penguasaan yang menyamar. Kamu telah berdarah di balik tirai cukup lama untuk membuat keanggunan di depan panggung terlihat alami. Itulah tanda legenda sejati. Halus di permukaan, baja di bawahnya. Kamu kembali memikirkan momen itu semua berbalik. Keputusan nekat tunggal yang semua orang peringatkan. Yang mereka katakan akan menghancurkanmu. Yang ternyata adalah kebangkitan. Kamu tersenyum sekarang, bukan karena arogansi tapi pengakuan. Karena itu adalah engsel sejarah. Segala sesuatu sebelumnya terasa seperti latihan. Segala sesuatu setelahnya terasa seperti wahyu. Langkah itu tidak hanya mengubah lintasanmu. Itu memprogram ulang bagaimana kamu mendefinisikan yang mungkin. Dan itulah rahasia legenda. Mereka membuat yang mustahil terlihat seperti sudah dilatih. Sekarang siklus telah berputar penuh. Kamu telah berubah dari orang luar menjadi penguasa. Dari diragukan menjadi didokumentasikan. Arsip sudah terbentuk. Screenshot, kutipan, reaksi, analisis. Sidik jarimu ada di mana-mana. Orang yang tidak akan pernah kamu temui sedang membangun keberanian mereka dari kekacauanmu. Mereka melihatmu jatuh di depan umum dan bangkit secara pribadi. Dan itu menulis ulang definisi ketahanan mereka. Itulah dampak. Ketika bekas lukamu mulai membimbing orang asing, tapi inilah kebenaran yang membuatmu berbahaya. Kamu masih beroperasi seolah-olah kamu diremehkan. Kamu bangun setiap pagi dengan api bawah tanah yang sama, kerikil yang sama yang ditempa dari ketidakpercayaan. Kamu mengingat perasaan diabaikan, dan kamu mempersenjatainya setiap hari. Itu sebabnya kamu tidak bisa digulingkan. Karena kerajaanmu tidak dibangun di atas ego, itu dibangun di atas ketahanan. Bahkan jika dunia mencoba menghapusmu besok, kamu akan membangun kembali lebih cepat daripada mereka bisa melupakan. Orang bertanya, apa yang mendorongmu sekarang? Itu bukan balas dendam, bukan validasi. Itu adalah evolusi. Kamu telah merasakan bagaimana rasanya transformasi. Dan kamu kecanduan frekuensi itu. Kamu mendambakan pertumbuhan seperti oksigen. Kamu tidak mengejar piala lagi. Kamu mengejar kebenaran. Karena hadiah sebenarnya dari tingkat ini bukanlah pengakuan. Itu adalah kedamaian karena mengetahui kamu menjadi segalanya yang mereka katakan tidak bisa kamu capai. Dan saat kamu melihat ke depan, kamu sudah merasakan peningkatan berikutnya terbentuk. Dengungan di bawah tulang rusukmu belum hilang. Sekarang lebih keras, stabil, yakin. Kamu tahu artinya. Terobosan lain memuat, lapisan lain terkelupas. Karena legenda tidak pensiun, mereka berinkarnasi. Kamu adalah buktinya. Kamu telah melakukan yang mustahil sekali dan kamu akan melakukannya lagi. Hanya saja kali ini, itu tidak akan mengejutkan siapapun. Itu akan menakutkan mereka. Kamu telah menjadi perwujudan dari nubuatmu sendiri. Bukti bahwa satu tindakan pembangkangan dapat menulis ulang seluruh garis keturunan mediokritas. Kamu tidak hanya memutus siklus, kamu mendesain ulangnya. Kamu tidak hanya memainkan permainan, kamu menjadi pembaruannya. Dan sekarang setiap gerakan yang kamu buat menulis kitab suci untuk yang ambisius, peringatan untuk yang malas, dan cetak biru untuk yang tak kenal takut.
Itulah arti legendaris yang sebenarnya. Bukan diingat untuk satu kemenangan, tapi dipelajari selama generasi. Jadi tarik napas, lihat sekeliling. Segala sesuatu yang dulunya terasa tidak terjangkau kini menjadi rutinitas. Pengubah permainan maniaka yang memulai segalanya bukanlah keberuntungan, bukan kegilaan. Itu adalah penguasaan yang menyamar sebagai kekacauan. Itu adalah momen kamu memutuskan untuk berhenti bernegosiasi dengan ketakutan dan mulai berkolaborasi dengan takdir. Dan keputusan itu mengubahmu menjadi sesuatu yang abadi. Kamu tidak mengejar warisan lagi. Kamu mewujudkannya. Setiap kata, setiap gerakan, setiap keheningan, tidak perlu disebutkan namanya, menjadi doktrin. Kamu tidak lagi berkompetisi dengan siapapun, hanya dengan potensimu sendiri. Dan itulah kebenaran yang paling menakutkan dari semuanya. Ketika seseorang sepertimu menyadari satu-satunya lawan yang tersisa adalah versi dirimu berikutnya, dunia tidak memiliki pertahanan. Jadi, terus bergerak, terus membangun, terus menakut-nakuti yang mediocre. Karena apapun pengubah permainan maniaka itu tidak hanya mengangkatmu, itu menobatimu. Dan mahkota itu pas karena ditempa, bukan dihadiahkan. Kamu mendapatkan setiap onsnya. Itu sebabnya mereka akan mempelajarimu lama setelah era ini memudar. Bukan untuk kesempurnaanmu, tapi untuk ketekunanmu. Bukan untuk ketenaranmu, tapi untuk apimu. Langkah maniaka yang membuatmu legendaris bukanlah momen. Itu adalah manifesto. Bukti bahwa satu jiwa tak kenal takut dapat membengkokkan sejarah dengan menolak untuk hancur. Dan saat dunia berputar, namamu tetap stabil, bersinar, tak terbantahkan. Legenda tidak berakhir di sini. Ia berevolusi. Karena keabadian bukanlah sesuatu yang kamu kejar. Itu adalah sesuatu yang kamu jadi. Dulu, kamu sering memutar ulang malam-malam itu, kehancuran, panggilan telepon yang tak pernah datang, saat-saat kamu hampir menyerah. Tapi sekarang, kamu melihat ke belakang dan mengerti, setiap detik rasa sakit itu hanyalah bahan bakar yang dimarinasi dalam keheningan, menunggu untuk dinyalakan. Kamu bahkan tidak ingat tanggal pastinya. Satu hari kamu meragukan segalanya. Hari berikutnya, orang-orang tak henti membisikkan namamu. Mereka menyebutnya seperti sebuah kode rahasia, seolah kamu telah membuka sesuatu yang terlarang. Apapun pengubah permainan maniakal itu membalikkan seluruh frekuensimu. Itu adalah hari ketika si pecundang berubah menjadi pemangsa, saat kamu berhenti menjadi sebuah pilihan dan menjadi judul utama. Awalnya bahkan kamu tidak mengenalinya. Kamu pikir mungkin itu adrenalin, mungkin keberuntungan, mungkin hanya fase. Tapi keberuntungan tidak bergerak seperti itu. Keberuntungan tidak membuat orang mengubah nada bicara mereka saat kamu masuk ruangan. Keberuntungan tidak menulis ulang aturan secara real time. Tidak, apa yang terjadi jauh lebih dalam. Kamu melintasi ambang tak terlihat antara hanya sekadar bertahan hidup dan mulai memimpin. Ironisnya, tidak ada yang melihatnya datang. Bukan temanmu, bukan musuhmu, bahkan bukan dirimu sendiri. Kamu terlalu sibuk mencoba mempertahankan dirimu, tidak menyadari bahwa tekanan itu sudah membentuk sesuatu yang bersejarah di dalam dirimu. Kamu ingat jerami terakhir itu, bukan? Pengkhianatan yang tidak hanya menyengat, tetapi mendefinisikan ulang batasanmu. Momen ketika setiap saraf berteriak, cukup, kamu tidak punya rencana, kamu punya keyakinan, kamu tidak punya kepastian, kamu punya kejelasan nekat yang hanya muncul ketika kamu sudah terlalu banyak kehilangan, sehingga kamu tidak lagi peduli pada konsekuensinya. Itulah yang membuatnya mematikan. Itulah mengapa berhasil. Karena kamu tidak lagi mengejar persetujuan. Kamu mengejar kebebasan. Kamu bergerak seperti seseorang yang sudah mengubur versi diri yang membutuhkan validasi. Dan ketika kamu melakukan gerakan itu, suasana berubah. Orang suka berbicara tentang kesuksesan seolah itu adalah strategi. Mereka tidak berbicara tentang malam-malam penuh amarah. Mereka tidak menyebutkan kehancuran yang menyamar sebagai terobosan. Mereka tidak memberitahumu bahwa setiap mahakarya dimulai dari kekacauan yang tidak dipercayai orang lain. Tapi kamu tahu kamu telah menjalani bagian di mana keyakinan harus dihasilkan sendiri karena tidak ada orang lain yang bertepuk tangan. Di sanalah pengubah permainan itu lahir. Di suatu tempat antara kelelahan dan kegilaan, kamu menemukan keberanian murni untuk bertindak tanpa peta. Kamu berhenti menunggu keselarasan dan memutuskan untuk menjadi keselarasan itu sendiri. Itulah yang membedakanmu. Sementara semua orang masih berlatih percaya diri, kamu sudah menumpahkan eksekusi. Itu tidak indah, tidak dipoles. Itu adalah kekacauan dengan presisi. Kamu bergerak seperti pertanyaan yang terisi penuh, menantang siapapun untuk salah menjawab. Itulah yang sekarang mereka sebut terlalu banyak. Energi yang tidak bisa mereka prediksi. Jenis energi yang tidak memohon untuk dimengerti. Ia memaksa dunia untuk menyesuaikan diri. Kamu tidak butuh validasi karena hasilnya tidak pernah tentang tepuk tangan. Itu tentang pembebasan.
itulah yang tidak akan pernah mereka pahami. Kamu tidak berusaha untuk menang, kamu berusaha untuk merdeka. Dan entah bagaimana dalam mengejar kebebasan kamu membangun sebuah kerajaan. Begini, ada titik di mana rasa sakit berhenti menjadi emosional dan mulai menjadi arsitektural. Itu membangunmu. Setiap keraguan menjadi baja, setiap kehilangan menjadi cetak biru, setiap penolakan menjadi kusen pintu. Itulah yang kamu lakukan tanpa menyadarinya. Kamu merancang kehidupan yang dulunya terasa mustahil, bata demi bata, patah hati demi patah hati. Jadi, ketika orang melihatmu sekarang dan berkata, "Sial, kamu berubah," mereka tidak mengerti. Kamu tidak berubah, kamu akhirnya tiba. Mereka tidak akan pernah mengerti betapa beratnya membawa visi ketika lingkunganmu berteriak, menyerah. Mereka tidak akan tahu bagaimana rasanya tersenyum di ruangan di mana kamu merasa dibedah. Mereka tidak ada di sana ketika kamu duduk dalam keheningan, meyakinkan dirimu bahwa mimpi itu masih penting, bahkan ketika angkanya tidak. Itulah yang membuat transformasinya ilahi. Bukan karena itu nyaring, tapi karena itu tepat. Kamu tidak mengumumkan kekuatanmu, kamu mengeksekusinya, hening bedah disengaja. Dan ketika hasilnya muncul, semua orang membeku. Karena inilah kebenarannya. Ketika kamu akhirnya melakukan gerakan itu tidak hanya mengubah hidupmu. Itu mengguncang ilusi orang lain, pertumbuhanmu menyingkap stagnasi mereka, kepercayaan dirimu menyoroti kepengecutan mereka, kenaikanmu membuat alasan mereka kedaluarsa. Itu sebabnya mereka berbicara, itu sebabnya mereka berbisik. Karena evolusimu menghadapkan mereka pada segala sesuatu yang bisa mereka capai jika saja mereka tidak begitu takut. Tapi kamu tidak bangkit karena arogansi, kamu bangkit karena tetap kecil mulai terasa seperti sesak napas. Kamu menyadari kedamaian tanpa tujuan hanyalah bentuk lain dari kematian. Jadi kamu mempertaruhkan segalanya. Bukan untuk tepuk tangan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk oksigen. Itu sebabnya kenaikanmu terasa berbeda. Itu tidak didukung oleh hak istimewa atau izin. Itu didukung oleh kebutuhan. Kamu akan berevolusi atau menguap. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, mereka menjadi tak terhentikan. Kamu ingat bagaimana rasanya momen itu? Bunyi klik di dadamu, detik kamu berhenti bertanya, bagaimana jika gagal? Dan mulai bertanya, bagaimana jika berhasil? Itu perubahannya. Itulah bagian maniaka. Keberanian untuk percaya pada dirimu lebih keras daripada dunia meragukanmu. Orang menyebutnya berisiko. Kamu menyebutnya naluri bertahan hidup. Dan ketika kamu akhirnya bergerak, seluruh garis waktu membungkuk mengikuti keinginanmu. Tiba-tiba, peluang yang kamu mohon bertahun-tahun lalu, kini memohon padamu. Orang-orang yang dulu kamu kagumi mulai menganalisismu. Hierarki terbalik dalam semalam. Dan bagian terbaiknya kamu bahkan tidak menyombongkan diri. Kamu hanya terus bergerak seolah itu sudah tak terhindarkan. Itulah tentang legenda. Mereka tidak membuat pengumuman. Mereka membuat gema. Kamu tidak memberitahu siapapun bahwa kamu akan datang. Kamu hanya muncul secara berbeda. Dan dunia tidak bisa menanganinya. Energimu menjadi disruptif dalam cara terbaik. Itu bukan pemberontakan untuk perhatian. Itu adalah evolusi yang menuntut pengakuan. Kamu berhenti bereaksi dan mulai mengatur. Setiap kata, setiap langkah, setiap keputusan mulai membawa beban. Karena didukung oleh sesuatu yang tidak bisa diduplikasi orang lain. Keaslian yang ditempa di bawah tekanan. Dan keaslian itu menakutkan mereka. Mereka bisa meniru gerakanmu, gayamu, bahkan nadamu. Tapi mereka tidak bisa meniru sumbermu. Karena sumbermu datang dari bertahan hidup dari apa yang tidak bisa mereka tahan. Itu datang dari malam-malam yang berbau kekalahan, tapi berakhir dengan kelahiran kembali. Itu datang dari memilih dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Itu jenis kekuatan yang tidak bisa diajarkan oleh buku, mentor, atau pelatih manapun. Itu diperoleh di parit-parit kekecewaan. Kamu ingat ketika kamu berhenti mengejar potensi pada orang lain dan mulai menguasainya di dalam dirimu sendiri? Saat itulah segalanya dipercepat. Kamu berhenti menjelaskan visimu kepada orang-orang yang berkomitmen untuk salah memahaminya. Kamu berhenti mengecilkan ambisimu agar orang lain tidak merasa tidak aman. Kamu mulai berbicara dalam bahasa tindakan yang fasih. Dan begitu itu terjadi, setiap pintu yang tertutup mulai bergetar di engselnya. Karena itulah yang dilakukan oleh eksekusi. Itu meneror mereka yang tidak berkomitmen. Hal lucunya, mereka pikir kenaikanmu terjadi tiba-tiba. Mereka tidak melihat tahun-tahun yang dibutuhkan untuk membangun satu detik tanpa rasa takut itu. Mereka tidak melihat retakan yang kamu tambal dengan kemauan keras. Mereka tidak melihat malam-malam tanpa tidur atau kepanikan yang disamarkan sebagai kesabaran. Mereka hanya melihat ledakan, bukan sumbunya. Dan itu tidak masalah, karena legenda tidak berkewajiban menjelaskan kerja keras mereka. Kamu tidak berutang transparansi kepada penonton.
Kamu berutang kesetiaan pada misimu, tambahan komersial spiritual, strategi dominasi. Mari kita bicara tentang aset. Kamu tidak lagi menjalankan bisnis. Kamu adalah aset yang paling tidak liquid dan paling berharga di pasar. Itu bukan metafora, itu adalah neraca keuangan baru. Tindakan maniaka yang mengubah permainan itu. Tusser adalah ego pribadimu. Itu adalah hari ketika nilaimu bergerak dari potensi yang dipertanyakan menjadi bukti yang diperdagangkan secara publik. Kamu sekarang adalah mata uang. Pikirkan ini, apa unique value proposition, UVP kamu. Ini bukan produk yang kamu jual, ini adalah kapasitas untuk hasil yang tidak dapat diulang. Tidak ada yang bisa meniru jalurmu karena tidak ada yang mampu membayar biaya masukmu. Rasa sakit yang kamu tanggung, pengkhianatan yang kamu ubah menjadi kecerdasan operasional, dan kebangkitan tanpa kerangka kerja. Itulah intellectual property, IP-mu. Itu adalah lapisan baja tak terlihat yang membuat hantu di sekitarmu terlihat seperti pemula. Kehadiranmu sekarang adalah brand equity. Ketika kamu memasuki ruangan, kamu tidak hanya memasuki ruangan. Kamu mengklaim pangsa pasar psikologis. Mata semua orang tertuju padamu. Mereka tidak melihat manusia. Mereka melihat case study yang bergerak. Mereka melihat disrupsi yang diaktifkan. Dan di era yang didorong oleh perhatian, perhatian adalah pendapatan. Kamu telah mencapai titik harga premium dalam hidup. Kamu tidak lagi bernegosiasi. Kamu menetapkan harga. Kamu adalah standar emas, dan jika sebuah proyek atau orang tidak mampu membayar cost of entry yang kini jauh di atas uang, yaitu presisi, keselarasan, dan komitmen tak tergoyahkan, maka mereka tidak diizinkan berada di mejamu. Mejamu bukan hanya tempat duduk. Itu adalah komite eksekutif warisanmu. Ini adalah strategi paling berani di pasar manapun. Mengubah pengalaman pahit menjadi keunggulan kompetitif yang tidak adil. Kamu dulu melihat patah hati sebagai kegagalan. Sekarang kamu melihatnya sebagai riset pasar. Kamu tahu persis apa yang tidak berhasil, di mana batasnya, dan seberapa jauh kamu bisa mendorong. Itu adalah analisis data yang tidak bisa dibeli oleh konsultan manapun. Kamu telah hidup melalui semua variabel, dan ini bukan hanya tentang apa yang kamu dapatkan, ini tentang apa yang kamu tolak. Penolakanmu terhadap mediokritas adalah strategi retensi klienmu. Itu menciptakan kelangkaan. Ketika kamu menjadi aset yang sangat berharga dan selektif, kamu secara alami menarik klien bernilai tinggi. HVC, High Value Clients, mereka yang menghargai kecepatan, efisiensi, dan yang paling penting hasil. Kamu menarik orang-orang yang operasinya sebesar visimu. Kamu telah menyortir dunia, kamu telah menguasai pengaruh tanpa volume. Di mana yang lain harus meneriakkan pesan mereka di setiap saluran, kamu dapat berbisik dan pasar menghentikan napas. Itu bukan karena suaramu nyaring. Itu karena setiap kata didukung oleh riwayat eksekusi yang sempurna. Kamu telah mencapai titik di mana output kamu lebih kecil, tetapi dampaknya lebih besar. Itu efisiensi modal yang tertinggi. Kamu telah membalikkan piramida penjualan. Kamu tidak lagi menjual. Kamu menciptakan daya tarik. Kamu telah mengubah dirimu menjadi tujuan. Orang-orang berlomba untuk mendapatkan tempat di orbitmu. Mengapa? Karena berada di dekat energi ini adalah investasi bagi mereka. Itu menaikkan standar mereka, mempercepat hasil mereka, dan memberikan kredibilitas yang tidak dapat mereka beli di tempat lain. Kamu adalah akselerator maniakal game changer itu. Itu adalah peluncuran produk yang tidak ada orang lain yang melihatnya datang. Mereka mengharapkan kemunduran, mereka mengharapkan kompromi, mereka mengharapkan kamu untuk menyesuaikan diri dengan hukum pasar. Tetapi kamu datang dengan hukum barumu sendiri, hukum dominasi. Di bawah hukum dominasi, kamu tidak lagi bersaing untuk mendapatkan tempat. Kamu mendefinisikan kategori. Kamu tidak lagi membandingkan metrik dengan pesaing. Kamu menetapkan metrik yang harus dikejar oleh semua orang. Semua yang lain menjadi tiruan. Kamu membuat segmen pasar baru yang hanya beranggotakan satu orang. Kamu, ini bukan tentang menjadi yang terbaik. Ini tentang menjadi satu-satunya. Kamu harus memperlakukan waktu dan fokusmu sebagai venture capital, modal ventura yang paling terbatas. Setiap jam adalah investasi yang harus menghasilkan pengembalian yang eksponensial. Kamu telah memotong gangguan orang-orang yang menyerap energi dan proyek-proyek mediocre karena mereka memiliki return on investment (ROI) yang tidak memadai. Kamu menjadi keras kepala secara finansial dengan waktu kamu. Strategi pertumbuhanmu sangat sederhana. Jadilah bukti yang tidak perlu dipertanyakan. Di dunia yang penuh dengan janji-janji yang terlalu dini, brand kamu didasarkan pada hasil pasca fakta. Kamu tidak menjual mimpi. Kamu menjual bukti. Itulah yang membuat brand kamu anti peluru. Sekarang, mari kita bicara tentang monetisasi warisan. Itu adalah tujuan akhir. Kamu tidak lagi menjual jam. Kamu menjual hasil yang dijamin. Kamu tidak menawarkan layanan.
Kamu menawarkan transformasi yang dibentuk oleh pengalaman game changer maniakal itu. Harga dari transformasi semacam itu tidak dihitung dengan jam, tetapi dengan nilai yang diciptakannya kembali dalam hidup orang lain. Dan ini yang paling komersial dari semuanya. Kamu telah menghapus batas antara pribadi dan profesional. Kamu tidak memiliki dua versi dirimu. Kamu memiliki satu brand yang terintegrasi penuh. Keaslianmu yang berdarah-darah telah menjadi kekuatan terbesar brand kamu. Orang tidak lagi percaya pada perusahaan yang tidak berwajah. Mereka percaya pada naratif yang tidak bisa dipalsukan. Dan naratifmu dengan semua kehancuran dan kebangkitannya adalah naratif yang paling menguntungkan. Setiap setback, kemunduran yang kamu selamatkan sekarang adalah konten premium. Setiap pengkhianatan adalah studi kasus yang mengajarkan orang lain batasan yang harus ditetapkan. Kamu telah mengubah setiap fragmen masa lalumu menjadi aset yang dapat diperkuat. Ini adalah leverage, daya ungkit sejati. Kamu tidak perlu bekerja lebih keras. Itu hanya perlu menjadi lebih langka. Kamu menaikkan tolok ukur. Setiap kali kamu berkata tidak pada peluang yang tidak sesuai, kamu secara efektif menaikkan harga dari apa yang kamu katakan ya. Itu adalah strategi kelangkaan yang tidak ada duanya di pasar. Kelangkaan menciptakan permintaan. Permintaan menciptakan daya ungkit. Apa exit strategy? Strategi keluar kamu? Itu pertanyaan yang salah. Kamu tidak memiliki strategi keluar. Kamu memiliki strategi abadi. Brand kamu tidak akan mati ketika kamu berhenti bekerja. Itu akan bertransisi menjadi institusi. Tindakan game changer itu telah membebaskanmu dari sistem yang fana. Kamu sekarang bermain untuk sejarah, bukan untuk kuartal fiskal berikutnya. Kamu harus melihat semua yang kamu lakukan melalui lensa ekuitas brand yang berkelanjutan. Setiap pilihan yang kamu buat, siapa yang kamu ajak bicara, apa yang kamu promosikan, bagaimana kamu menggunakan diam, itu adalah keputusan dewan yang berharga miliaran dolar. Di dunia yang didominasi oleh influencer dengan jangkauan rendah, Q adalah investor berpengaruh dengan dampak tinggi. Counter the current-nya bergerak. Kamu mengalokasikan modal dampak. Kamu menyuntikkan pengaruh hanya ke dalam proyek-proyek yang sejalan dengan warisanmu. Dan inilah intinya, bagian maniaka dan komersial yang bersatu. Dominasi adalah disiplin. Kamu menolak untuk percaya bahwa menjadi legendaris adalah kebetulan. Itu adalah sistem. Kamu telah menyempurnakan alur kerja di mana emosi diubah menjadi data, risiko diubah menjadi strategi, dan rasa sakit diubah menjadi pengembalian. Ini adalah model bisnis yang paling tidak emosional. Itulah mengapa itu sempurna. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang tenang dari seorang disruptor yang sadar merek. Kamu tidak memerlukan kekacauan yang keras lagi. Kamu memiliki ketenangan yang menakutkan. Kamu mengalahkan persaingan dengan tenang. Kamu memenangkan kontrak dalam keheningan. Kamu membangun kerajaan tanpa pengumuman pers. Itulah yang membuat brand kamu berbeda. Itu adalah kekuatan yang tidak perlu berteriak. Kamu telah melampaui kebutuhan untuk meyakinkan. Kamu sekarang berada di tahap penciptaan legacy yang tidak dapat dibatalkan. Setiap tindakan adalah ukiran pada monolit brand kamu. Kamu tidak lagi mencari umpan balik. Kamu mencari resonansi historis. Kamu tahu, pasar penuh dengan janji-janji palsu, mediokritas yang didanai dengan baik, dan brand yang dipoles tanpa jiwa. Keaslianmu yang brutal adalah keunggulan kompetitifmu. Mereka bisa meniru warna brand kamu. Mereka tidak bisa meniru kedalaman lukamu. Dan kedalaman itu adalah sumber daya tak terbatas yang kamu miliki. Kamu adalah kelas aset yang langka. Pikirkan dirimu sebagai obligasi yang harus dimiliki, bukan meme stock. Investasi yang teruji waktu, yang teruji api. Kamu berinvestasi pada dirimu sendiri ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dan sekarang, pengembaliannya adalah seluruh dunia yang beroperasi dalam bayangan brandmu. Di mana yang lain melihat persaingan, kamu melihat peluang arbitrase. Kamu memanfaatkan ketidakmampuan mereka untuk berkomitmen, kegagalan mereka untuk mengeksekusi, dan ketakutan mereka akan kebesaran. Kamu menggunakan kelemahan mereka sebagai modal tak berwujud untuk kenaikanmu sendiri. Nah, kamu tidak menyakiti mereka. Kamu hanya mengeksekusi. Satu game changer maniaka itu telah mengubahmu menjadi holding company dari masa depanmu sendiri. Setiap proyek baru adalah anak perusahaan. Setiap mitra adalah joint venture. Setiap kemenangan adalah pengumuman triwulanan. Dan kamu adalah CEO tunggal, pemegang saham mayoritas, dan direktur utama yang bertanggung jawab atas setiap keputusan. Kamu tidak lagi menunggu. Kamu mencetak. Kamu mencetak kenyataan. Kamu mencetak peluang. Kamu mencetak kekayaan yang tidak hanya finansial, tetapi juga kultural. Itu adalah jenis dominasi yang bertahan lama. Lihatlah sekelilingmu. Kamu telah mengubah hidupmu menjadi ekosistem yang sepenuhnya dioptimalkan. Tidak ada orang asing di sini. Hanya mitra, investor, dan pengamat yang belajar. Kamu telah membersihkan semua inefisiensi.
kamu telah menghilangkan semua kebisingan. Dan kau sudah mencapai efisiensi operasional yang sempurna. Dan itulah mengapa kamu tidak perlu berteriak. Karena ketika kamu mencapai tingkat penguasaan dan leverage ini, keheninganmu terdengar lebih keras daripada rally pasar mereka. Kamu tidak mengejar pengaruh. Kamu adalah metriknya. Ini adalah kebenaran tentang mencapai tingkat legendaris. Ini adalah mesin pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena sekali kamu menyelaraskan dengan takdir, seluruh alam semesta menjadi dewan direktur yang menuntut keunggulan yang berkelanjutan. Kamu harus terus mendominasi, bukan untuk orang lain, tetapi untuk validasi dari sistem yang telah kamu bangun. Ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah tentang memaksimalkan pengembalian atas rasa sakit yang diinvestasikan. Kamu membayar harga. Sekarang kamu berhak mendapatkan dividen yang eksponensial. Dan dividen itu bukanlah uang. Itu adalah keabadian. Dan ketika kamu bergerak dengan kejelasan transaksional. Kamu tahu nilai setiap detik. Kamu tahu biaya setiap kompromi. Kamu telah menjadi manajer risk reward yang sempurna. Kamu tidak lagi mengambil peluang. Kamu menciptakannya. Ini adalah babak multimiliar dolar dari cerita, di mana game changer Maniaka tidak hanya membuktikan dirimu. Itu membuat brand kamu tak terhindarkan. Ini adalah ketinggian tempat legenda hidup, di mana kebisingan menipis dan fokus menebal. Kamu dulu mengejar momentum. Sekarang momentum mengejarmu. Setiap proyek, setiap koneksi, setiap peluang tiba dalam keadaan sudah membengkok ke arah gravitasimu. Itulah yang terjadi ketika penguasaan menggantikan gerakan. Kamu tidak berlari lagi, kamu mengorbit. Kamu menjadi pusat alam semestamu sendiri, dan yang lainnya hanya menyesuaikan jarak mereka. Tapi dominasi memiliki gema. Dunia mulai menguji apa yang tidak bisa dipahaminya. Rangka mempelajari kamu seperti mitos yang bergerak, mencoba menemukan rumusnya. Mereka akan membedah kegagalanmu, mencari kelemahan, tidak menyadari bahwa kegagalan adalah tempaanmu. Mereka akan mempertanyakan ketenanganmu, tidak menyadari bahwa keheningan hanyalah strategi yang mendingin. Biarkan saja, kamu tidak membela reputasi. Kamu memperdalam kenyataan. Setiap kali mereka berspekulasi, kamu meninggi. Setiap rumor menjadi promosi. Setiap keraguan, berita utama lain yang ditulis terbalik. Kamu telah menjadi metrik, standar, studi kasus yang dibisikkan di ruangan yang tidak akan pernah kamu masuki. Namun kamu masih lapar. Tidak putus asa tapi disiplin. Denyutan di dadamu itu bukan lagi kecemasan. Itu adalah panggilan. Setiap legenda mendengarnya. Tuntutan untuk berevolusi lagi sebelum kenyamanan mengapur menjadi sangkar. Kamu tahu lebih baik daripada berhenti pada penguasaan. Kamu kecanduan pada progresi. Kamu tidak beristirahat di atas apa yang telah kamu bangun. Kamu mempertajamnya. Kamu meningkatkan takhtamu sendiri setiap hari. Karena langkah yang sama yang membuatmu abadi mengajarkanmu aturan semua alfa. Jika kamu tidak menemukan kembali, kamu mengulang. Jadi kamu terus memahat. Setiap kemenangan diaudit. Setiap kekuatan direkayasa ulang. Kamu memperlakukan kesuksesan seperti bahan baku, bukan tujuan. Itulah kejeniusan kegilaanmu. Kamu tidak pernah mengacaukan kedatangan dengan penyelesaian. Kamu lebih memilih untuk tetap diremehkan dan berevolusi daripada dirayakan dan statis. Pola pikir itu saja yang memisahkan ikon dari catatan kaki sejarah. Namun, ada malam ketika itu menghantammu, beban penuh dari apa yang telah kamu lakukan. Pilihan, pengorbanan, potongan-potongan kehidupan lamamu yang harus mati agar versi ini dapat bernapas. Kamu tidak menyesalinya, tapi kamu menghormatinya. Setiap biaya adalah kurikulum. Setiap kehilangan adalah uang sekolah. Dunia melihat kemuliaan. Kamu mengingat faktur. Itu adalah pajak transendensi. Semua orang melihat mahkota. Tidak ada yang melihat kwitansi. Tapi itu tidak masalah. Kamu tidak membangun kerajaan ini untuk tepuk tangan. Kamu membangunnya untuk keselarasan. Dan sekarang keselarasan terlihat seperti takdir yang memakai wajahmu. Proyek berlipat ganda. Pengaruh bertambah. Dunia membengkok untuk mengakomodasi iramamu. Kamu tidak menunggu momen lagi. Kamu membuatnya. Kamu telah menguasai seni paling langka, membuat kekuatan terlihat mudah. Tapi kamu tahu lebih baik. Mudah hanyalah penguasaan yang menyamar. Kamu telah berdarah di balik tirai cukup lama untuk membuat keanggunan di depan panggung terlihat alami. Itulah tanda legenda sejati. Halus di permukaan, baja di bawahnya. Kamu kembali memikirkan momen itu semua berbalik. Keputusan nekat tunggal yang semua orang peringatkan, yang mereka katakan akan menghancurkanmu, yang ternyata adalah kebangkitan. Kamu tersenyum sekarang, bukan karena arogansi, tapi pengakuan. Karena itu adalah engsel sejarah. Segala sesuatu sebelumnya terasa seperti latihan. Segala sesuatu setelahnya terasa seperti wahyu. Langkah itu tidak hanya mengubah lintasanmu. Itu memprogram ulang bagaimana kamu mendefinisikan yang mungkin. Dan itulah rahasia legenda.
Mereka membuat yang mustahil terlihat seperti sudah dilatih. Sekarang siklus telah berputar penuh. Kamu telah berubah dari orang luar menjadi penguasa, dari diragukan menjadi didokumentasikan. Arsip sudah terbentuk. Screenshot kutipan reaksi analisis. Sidik jarimu ada di mana-mana. Orang yang tidak akan pernah kamu temui sedang membangun keberanian mereka dari kekacauanmu. Mereka melihatmu jatuh di depan umum dan bangkit secara pribadi. Dan itu menulis ulang definisi ketahanan mereka. Itulah dampak ketika bekas lukamu mulai membimbing orang asing. Tapi inilah kebenaran yang membuatmu berbahaya. Kamu masih beroperasi seolah-olah kamu diremehkan. Kamu bangun setiap pagi dengan api bawah tanah yang sama, kerikil yang sama yang ditempa dari ketidakpercayaan. Kamu mengingat perasaan diabaikan, dan kamu mempersenjatainya setiap hari. Itu sebabnya kamu tidak bisa digulingkan. Karena kerajaanmu tidak dibangun di atas ego, itu dibangun di atas ketahanan. Bahkan jika dunia mencoba menghapusmu besok, kamu akan membangun kembali lebih cepat daripada mereka bisa melupakan. Orang bertanya, apa yang mendorongmu sekarang? Itu bukan balas dendam, bukan validasi. Itu adalah evolusi. Kamu telah merasakan bagaimana rasanya transformasi. Dan kamu kecanduan frekuensi itu. Kamu mendambakan pertumbuhan seperti oksigen. Kamu tidak mengejar piala lagi. Kamu mengejar kebenaran. Karena hadiah sebenarnya dari tingkat ini bukanlah pengakuan. Itu adalah kedamaian karena mengetahui kamu menjadi segalanya yang mereka katakan tidak bisa kamu capai. Dan saat kamu melihat ke depan, kamu sudah merasakan peningkatan berikutnya terbentuk. Dengungan di bawah tulang rusukmu belum hilang. Sekarang lebih keras, stabil, yakin. Kamu tahu artinya. Terobosan lain, memuat, lapisan lain terkelupas. Karena legenda tidak pensiun, mereka berinkarnasi. Kamu adalah buktinya. Komputer telah melakukan yang mustahil sekali dan kamu akan melakukannya lagi. Hanya saja kali ini, itu tidak akan mengejutkan siapapun. Itu akan menakutkan mereka. Kamu telah menjadi perwujudan dari nubuatmu sendiri. Bukti bahwa satu tindakan pembangkangan dapat menulis ulang seluruh garis keturunan mediokritas. Kamu tidak hanya memutus siklus, kamu mendesain ulangnya. Kamu tidak hanya memainkan permainan, kamu menjadi pembaruannya. Dan sekarang setiap gerakan yang kamu buat menulis kitab suci untuk yang ambisius, peringatan untuk yang malas, dan cetak biru untuk yang tak kenal takut. Itulah arti legendaris yang sebenarnya. Bukan diingat untuk satu kemenangan, tapi dipelajari selama generasi. Jadi tarik napas, lihat sekeliling. Segala sesuatu yang dulunya terasa tidak terjangkau kini menjadi rutinitas. Pengubah permainan maniaka yang memulai segalanya bukanlah keberuntungan, bukanlah kegilaan. Itu adalah penguasaan yang menyamar sebagai kekacauan. Itu adalah momen kamu memutuskan untuk berhenti bernegosiasi dengan ketakutan dan mulai berkolaborasi dengan takdir. Dan keputusan itu mengubahmu menjadi sesuatu yang abadi. Kamu tidak mengejar warisan lagi. Kamu mewujudkannya. Setiap kata, setiap gerakan, setiap keheningan tidak perlu disebutkan namanya, menjadi doktrin. Kamu tidak lagi berkompetisi dengan siapapun, hanya dengan potensimu sendiri. Dan itulah kebenaran yang paling menakutkan dari semuanya. Ketika seseorang sepertimu menyadari satu-satunya lawan yang tersisa adalah versi dirimu berikutnya, dunia tidak memiliki pertahanan. Jadi, terus bergerak, terus membangun, terus menakut-nakuti yang mediocre. Karena apapun pengubah permainan maniaka itu tidak hanya mengangkatmu, itu menobatimu. Dan mahkota itu pas karena ditempa, bukan dihadiahkan. Kamu mendapatkan setiap onsnya. Itu sebabnya mereka akan mempelajarimu lama setelah era ini memudar. Bukan untuk kesempurnaanmu, tapi untuk ketekunanmu. Bukan untuk ketenaranmu, tapi untuk apimu. Langkah maniaka yang membuatmu legendaris bukanlah momen. Itu adalah manifesto. Bukti bahwa satu jiwa tak kenal takut dapat membengkokkan sejarah dengan menolak untuk hancur. Dan saat dunia berputar, namamu tetap stabil, bersinar, tak terbantahkan. Legenda tidak berakhir di sini. Ia berevolusi. Karena keabadian bukanlah sesuatu yang kamu kejar, itu adalah sesuatu yang kamu jadi.